Ketika keadilan di Indonesia diragukan oleh komunitas Roy Suryo. Kelompok Roy Suryo saat ini sedang menjalani proses hukum, tetapi Roy Suryo dan kawan-kawannya justru meragukan institusi yang berwenang tersebut. Mulai dari UGM yang mengeluarkan ijazah, pengadilan sampai polisi. Dalam pandangan Roy Suryo, Rismond, Tifa, Egy Sujana, Abraham Samad, dan yang lain-lain itu, semua institusi tersebut bagi mereka tidak betul. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bertanya, siapa sebenarnya komunitas Roy Suryo ini? Siapa sebenarnya sutradara dari drama ijazah palsu ini? Roy Suryo dan kawan-kawan kini ramai mempermasalahkan validitas hasil forensik dan legalitas ijazah seorang pejabat negara. Anehnya ketika Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai lembaga resmi menyatakan keabsahan ijazah, itu justru dianggap tidak kredibel. Polisi pun dianggap tidak objektif. Pengadilan diragukan integritasnya. Lantas, siapa yang dianggap layak memberikan kebenaran? Menurut Roy Suryo dan kawan-kawannya, kasus ijazah palsu Jokowi harus ditangani oleh lembaga independen, kredibel dan objektif. Pertanyaannya adalah lembaga independen menurut mereka itu apa dan siapa? Tidak jelas, semuanya abu-abu. Sebagai warga yang taat hukum, menghormati lembaga-lembaga negara, kita perlu waspada dan berpikir kritis dengan peristiwa ini. Demokrasi memang memberikan ruang kritik, tetapi ketika kritik berubah menjadi delegitimasi institusi tanpa bukti kuat, itu adalah ancaman terhadap hukum dan keadilan. Jika semua dianggap tidak sah, maka hukum bisa kehilangan wibawa. Negara memberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, tetapi kebebasan tidak boleh merampas dan merusak hak privat seseorang. Roy Suryo dan kawan-kawan dan juga komunitasnya, atas dasar kebebasan mereka ingin mengekspresikan pendapat mereka itu sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan mereka adalah kebablasan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mendukung langkah polisi dan pengadilan untuk bertindak tegas dan profesional. Negara tidak boleh tunduk pada opini sekelompok orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari lembaga resmi. Negara tidak boleh tekuk lutut pada segelintir kelompok yang berkoar-koar atas nama rakyat, tetapi mempunyai misi tersembunyi, ingin merusak tatanan bangsa ini. Proses hukum harus terus berjalan, terbuka, adil, dan berdasarkan fakta. Siapa yang berbuat adil, dialah pemenangnya. Siapa yang tukang pembohong, tukang kibul, dialah menjadi pecundang untuk bangsa ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kita semua.